Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Episode kali ini aku akan cerita tentang leluhur Ujang dan ada sedikit petunjuk awal mula sampai ada perjanjian antara leluhurnya dengan makhluk gunung. Langsung aja kita dengarkan. Let's go to the story. 3 hari pun berlalu sejak Ujang pergi bersama Aki Karma ke Gunung Sepuh. Malam ini saat ia berjaga, udara terasa sangat dingin dengan hujan yang terus membasahi kampung. Tidak ada kejadian aneh sama sekali. Tidak ada satupun penampakan makhluk yang sering datang ke warung juga. Namun Ujang tetap bersiap dengan lilin, korek, kopi, dan jajanan anak sesuai catatan ibunya. Ujang kembali memikirkan kejadian yang ia alami. Ia pun sempat berpikir tentang Indah yang sudah tidak pernah ia temui lagi. Bahkan ia tidak pernah bertemu dengan orang tua Indah. Mungkin karena mereka sudah pindah kampung ya. Kemudian ia teringat lembaran kertas tua dengan banyak coretan yang dibawanya dari gunung. Tulisan itu adalah catatan perjalanan dari seorang Belanda bernama Adrian Koff yang sudah diartikan ke bahasa Sunda. 13 September 1890. Hari ini adalah pertama kali Adrian menginjakkan kaki di daerah Jawa Barat. Dia adalah pegawai di suatu perusahaan Belanda. Dia bersama teman dekatnya, Boska, bekerja di perusahaan yang sama. Boska ini berangkat 3 tahun lebih dulu untuk bekerja pada pamannya di Prianger Regensburg atau yang kita kenal dengan Priangan atau Jawa Barat. Sedangkan Adrian berangkat 3 tahun kemudian pada tahun 1890 dan mempunyai tugas sebagai pengawas pembukaan lahan baru di Priangan Selatan. Adrian sangat bersemangat ketika tiba di Bandung yang udaranya sejuk, pepohonannya hijau, dan masyarakat yang ramah. Ini seperti Belanda dengan hawa yang sangat sejuk, batinnya. Kemudian Adrian bertemu dengan Boska di Hotel Savoy Homan untuk mengobrol dan bertukar kabar. Kamu nanti menuju Krapyak, lalu berangkat ke selatan ya. Pekerja sudah ada di sana, kamu tinggal membawa peralatan dan uang gulden untuk bayar. Nanti para residen yang mengatur pekerja, kata Boska memberitahu keadaannya pada Adrian. Boska juga berpesan kalau untuk pembukaan hutan bisa terjadi hal yang di luar nalar. Jadi harus minta bantuan ke orang lokal. Adrian tertawa menanggapinya. Hei, kita itu bangsa terpandang. Tidak bisa disamakan dengan warga lokal yang percaya hal seperti itu, katanya. Kata-kata dan sikapmu sama denganku saat pertama datang ke sini. Tapi kamu perlu tahu, ada hukum di luar hukum manusia yang berlaku apabila kita hidup di sini. Kalau kamu melanggar, maka kamu akan sengsara. Boska berkata dengan serius. Iya, aku akan ingat perkataanmu, jawab Adrian sambil masih tertawa. 14 September 1890. Adrian menuju daerah selatan Bandung dengan beberapa mobil uap yang beriringan. Ia sangat takjub dengan alam yang terhampar di sepanjang jalan. Ia merasa dihormati karena saat rombongannya lewat banyak warga lokal yang melambaikan tangan ke arahnya. Setelah beberapa jam berkendara, sampailah Adrian di sebuah kampung kecil bernama Ciwidey. Sebuah kampung yang asri dengan rumah panggung yang memakai bilik bambu dengan atap rumbia. Kemudian mereka tinggal di sana dan mempersiapkan peralatan untuk membuka lahan baru. 27 September 1890. Pembukaan lahan sudah dimulai. Hutan-hutan sudah ditebangi, menyisakan tanah kosong untuk dijadikan kebun teh. Banyak pekerja lokal yang bekerja pada Adrian dengan bayaran 3 gulden di awal dan setelah sebulan naik menjadi 4 gulden. Para pekerja dibagi menjadi beberapa baris. Baris di depan mulai menebang pohon dan barisan di belakangnya membersihkan sisa dari penebangan. Dengan cara ini, bisa dipastikan pembukaan lahan tepat waktu. 10 Desember 1890. Pembukaan lahan tahap pertama sudah selesai dan ditanami sekitar 40.000 benih yang membentang dari Ranca Bali hingga Cibuni yang berjarak sekitar 5 km. Hanya perlu beberapa ratus hektar lagi untuk perkebunan teh seperti yang direncanakan. Namun ketika pembukaan lahan mencapai tahap akhir, terjadilah masalah yang mematahkan keyakinannya saat ini. Menir Adrian, teriak salah satu pekerja sambil berlari panik masuk ke tenda Adrian. Ia pun menceritakan apa yang dia lihat. Adrian seketika terkejut dan segera pergi mengikuti pekerja yang akan menunjukkan sesuatu itu. Terlihat di kejauhan, sekitar 50 orang pekerja barisan depan tergeletak di tanah. Seluruh tubuhnya pucat seperti sesak napas. Mata melotot dan keluar busa dari mulut mereka. Dan akhirnya mati hanya dalam hitungan menit.
Adrian bertanya kepada salah satu pekerja di dekatnya apa yang terjadi. Pekerja itu menjelaskan awalnya semua baik-baik saja. Tapi saat memotong beberapa pohon besar yang ada di sana, para pekerja itu mendadak sesak napas dan tergeletak di tanah satu persatu. Adrian berpikir mungkin ada gas beracun di sekitar sana dan mereka tidak sengaja menghirupnya. Namun ada seorang asisten yang bernama Amang berbisik pada Adrian. "Menir, saya ingat ada suatu hal yang menakutkan tentang gunung di selatan, sehingga para warga tidak bisa seenaknya keluar masuk gunung itu. Sepertinya kita membuka lahan terlalu jauh sampai menebang pohon di Gunung Sepuh," ucapnya dengan wajah ketakutan. 15 Maret 1891. Sudah hampir 3 bulan berlalu, namun pekerjaan membuka lahan tak kunjung selesai. Sejak kejadian meninggalnya 50 pekerja secara misterius, pekerja lain banyak yang kabur meninggalkan pekerjaannya. Adrian duduk terdiam di meja kerjanya, tampak kebingungan memikirkan solusi atas apa yang terjadi. Beberapa kali tiba-tiba kabut turun dan mengganggu jalannya pembukaan lahan karena terbatasnya penglihatan para pekerja. Banyak pula laporan mimpi buruk yang dialami oleh pekerja dan membuat mereka sangat ketakutan. "Mang, Amang, kesini Mang." Adrian manggil asisten setianya. Amang segera berlari menghampiri tuannya. Ia adalah seorang warga lokal asli dari Kerawang yang ditugaskan para pejabat Belanda untuk menemani Adrian. Adrian memperlakukan Amang dengan sangat baik dan sering memberikannya bonus uang gulden. "Apa benar kejadian-kejadian buruk ini karena kita memasuki area Gunung Sepuh, Mang?" tanya Adrian setelah Amang duduk di depannya. Amang mengangguk pelan. Sebenarnya Amang sudah diperingatkan oleh warga Ciwidey supaya jangan sekali-kali mengganggu salah satu gunung yang ada di selatan, yaitu Gunung Sepuh. Namun Amang dan Adrian tidak tahu sampai mana batas gunung yang diperingatkan oleh warga itu. Adrian sebetulnya tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti ini. Ia adalah pria yang berpikiran logis. Tapi ia juga teringat perkataan temannya, Boska, kalau ia akan menemui hal-hal di luar nalar. Dan benarlah hal-hal itu terjadi. Kemudian Adrian menanyakan apakah Amang punya solusi untuk masalah mereka ini karena makin banyak pengeluaran yang harus ditanggung Adrian untuk mendatangkan pekerja baru dari luar kota. Setelah berpikir beberapa saat, Amang berkata, "Sebenarnya ada cara, Tuan. Di balik gunung ini ada suatu kampung yang sering jadi tempat persinggahan untuk orang yang akan ke Gunung Sepuh. Mungkin kita bisa menemukan solusinya di sana." Hati Adrian sebetulnya kurang setuju dengan saran Amang, namun dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jadi apa salahnya mencoba solusi ini? Mungkin warga lokal bisa membantu mengatasi masalah yang mereka hadapi. 18 Maret 1891. Adrian dan Amang berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan, bersama 4 orang pekerja yang menemani mereka. Adrian yang tidak terbiasa berjalan di hutan tampak sangat lelah, sampai kulit wajah yang putih terlihat merah dan keringatnya bercucuran. "Apakah masih jauh, Mang?" tanya Adrian. "Sepertinya sudah dekat di ujung jalan setapak ini, Tuan," jawab Amang. "Kita istirahat dulu saja, nanti baru lanjut lagi," sahut Adrian yang sudah kelelahan sambil menyendirkan tubuh ke pohon. Tak berapa lama Adrian melihat ke atas. Dia melihat sesuatu yang berwarna putih turun perlahan seolah memakan pohon di atasnya. Ternyata kabut datang lagi. Kabut itu semakin turun dan membuat pandangan mereka semua jadi putih. "Tuan, sebaiknya kita tidak memaksakan diri. Kabut ini sangat tebal. Aku takut kita tersesat," kata Amang memperingatkan. Adrian pun setuju. Akhirnya mereka berenam menunggu di dekat sebuah pohon besar sambil beristirahat. Beberapa jam berlalu, namun kabut itu belum juga menghilang. Adrian memutuskan untuk membuka tenda karena siang sudah mulai berganti malam. Suara binatang malam mulai terdengar, namun mereka bisa tidur nyenyak karena jauhnya perjalanan yang sudah ditempuh. Di saat telapnya mereka tidur, kabut pekat itu pelan-pelan menghilang. Dan tiba-tiba terdengar suara ramai orang berlalu lalang melewati tenda mereka, membuat Adrian dan anak buahnya terbangun. Seketika Adrian keluar dari tenda bersama Amang dan terkejut melihat bahwa mereka bangun di tengah suatu kampung yang ramai dan orang-orang berlalu lalang membawa obor di tangannya. "Apakah ini kampung yang kamu maksud, Mang?" tanya Adrian dengan keheranan. Iya, mungkin saja Tuan," Amang menjawab sedikit ragu. "Ya sudah, kita cari saja ketua kampung ini agar bisa bertanya," kata Adrian sambil menyuruh 4 pekerja membereskan tenda mereka. Setelah perlengkapan mereka rapi kembali, mereka menyusuri kampung untuk mencari kepala kampung di tempat itu. Mereka melewati rumah khas warga lokal yang berjejer rapi. Namun anehnya warga yang mereka temui menatap mereka dengan tatapan tajam, tidak ada yang mendekati mereka.
Amang sempat bertanya pada salah satu warga lokal tentang kampung ini, tapi tidak ada jawabannya. Hanya menunjuk sebuah rumah besar yang ada di ujung kampung. Akhirnya setelah lama berjalan menyusuri kampung, sampailah mereka di rumah besar tersebut. Rumah itu terlihat megah meskipun terbuat dari bambu dengan obor yang membuatnya terang. Dan ada area pendoponya juga. Banyak orang berkumpul di pendopo seperti sedang mempersiapkan suatu hajatan besar. Tiba-tiba seseorang menghampiri Adrian dan berkata, "Kepala kampung sudah menunggu di dalam," sambil mempersilahkan mereka masuk. Adrian cukup terkejut karena ia tidak memberitahukan kedatangannya sebelumnya. Tapi ia mencoba berusaha tenang dan berjalan ke dalam rumah besar itu bersama Amang. Sedangkan 4 orang pekerjanya menunggu di luar. Mereka masuk dan duduk di kursi rotan di tengah rumah dan takjub dengan ornamen terang yang ada di ruangan tersebut. Tak berapa lama terdengar langkah kaki mendekat. "Selamat malam tuan-tuan, apa yang bisa saya bantu?" Suara seorang lelaki menyambut kedatangan Adrian dan Amang. "Selamat malam tuan." Adrian mencoba mencari tahu nama lelaki itu. "Kala, panggil saja saya Kala." Lelaki itu kemudian duduk di depan Adrian dan Amang. "Jadi kalian mau aku bantu seperti apa? Kekayaan, jabatan, atau ilmu yang tiada tanding?" Lanjut Kala sambil tersenyum. Adrian dan Amang berpandangan tidak mengerti maksud orang di depannya. Anu ini tuan," kata Amang terbata-bata. "Jangan panggil aku tuan, karena perjanjian belum dibuat, panggil saja Kala," kata Kala masih sambil tersenyum. Iya Kala, nama saya Amang, penerjemah dari pria asing ini. Dia ingin minta bantuan untuk melancarkan urusan pembukaan lahan di hutan untuk jadi perkebunan teh, karena tiba-tiba banyak hal yang menghalangi pekerjaan kami." Kala mendadak terdiam dan menatap tajam Adrian. Adrian merasa takut melihat tatapan yang memancarkan aura menyeramkan itu. Kala memandangi Adrian tanpa sedikit pun tersenyum, dan tiba-tiba, brak! Tangan Kala menggebrak meja di hadapan Adrian dan Amang sampai terbelah dua. Wajahnya mendadak sangat marah. Kemudian ia berdiri dan menunjuk Adrian. "Jadi maneh anu ngaruksak lembur aing? Jadi kamu yang merusak kampungku?" teriaknya. Ia benar-benar marah pada Adrian dan Amang. Amang merasa mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Ia menarik Adrian dan mulai berlari keluar rumah. Sesamanya di luar, mereka sangat kaget melihat tidak ada orang-orang yang tadi ramai berkumpul. Hanya tersisa 4 orang pekerjanya yang terkapar bersimbah darah. Dengan panik, Adrian dan Amang terus berlari meninggalkan rumah megah itu. Mereka berlari sekuat tenaga melewati rumah-rumah warga yang tadi mereka lewati. Banyak suara tertawa yang menakutkan terdengar di sekitar mereka. Mereka berlari dan terus berlari, namun seperti tidak ada jalan keluar dari kampung ini. Hingga akhirnya Adrian jatuh kelelahan. Amang mencoba membantu Adrian berdiri, tapi malah ikut terjatuh karena lelah juga. Suara tawa mengelilingi mereka yang terduduk lemah dan pasrah pada apa yang akan terjadi. Tiba-tiba muncul cahaya terang yang menyilaukan di depan mereka hingga perlahan suara tertawa pun berhenti. Kampung yang mereka lihat menghilang, digantikan lebatnya pepohonan di hutan. Samar-samar sesuatu berwarna putih menghampiri mereka perlahan dan terdengar sebuah suara yang bijak. "Kampung sepuh yang kalian cari bukan di sini, tapi di ujung hutan ini. Aku sudah menunggu kalian di kampung sepuh. Mari aku antar ke sana, karena masalah kalian ini sudah berimbas ke warga kampung sepuh." Sudah 10 hari, kampung sepuh dilanda kepanikan. Setiap hari ada saja tetangga, kerabat, atau teman mereka yang terbujur kaku tak bernyawa. Sudah hampir 3 bulan kampung sepuh menjadi gaduh karena banyaknya kejadian aneh yang menimpa. Mulai dari penampakan makhluk gunung sepuh sampai hilangnya nyawa warga kampung setiap malam. Malam itu tampak warga kampung sibuk membawa keranda untuk memakamkan jenazah. Karena ada tradisi di sana untuk segera memakamkan jenazah yang baru meninggal. Rombongan warga berjalan menuju tempat pemakaman umum sambil diterangi oleh obor. Jalan yang dilalui cukup terjal dengan tanah yang tidak rata. "Kang, pegang yang kuat, jangan sampai kerandanya jatuh," teriak salah satu orang yang bernama Ki Wisesa. Ki Wisesa adalah sosok yang paling dihormati di kampung sepuh dan merupakan leluhur Ujang. Ia adalah orang yang menyadarkan warga kampung untuk tidak menyembah makhluk gunung sepuh. Sudah 30 tahun Ki Wisesa menetap di kampung sepuh untuk membantu warga yang mengikuti jalan sesat. Banyak warga yang akhirnya sadar dan meninggalkan semua kehidupan lamanya. Meskipun demikian, masih ada saja yang tetap tidak mau disadarkan.
Hampir 3 bulan ini Kiwisesa merasa hawa sangat mencekik, seperti ada yang membuat marah makhluk gunung. Mungkin bagi orang biasa tidak akan merasakan aura tersebut, namun lama-kelamaan energi tubuhnya akan terserap hingga tak bernyawa lagi. Kiwisesa yakin ada orang yang sengaja mengusik gunung sepuh sehingga warga kampung menjadi korban. Sesudah jenazah terakhir dimakamkan, Kiwisesa mengucapkan pesan. Sudah hampir 10 hari kita mengalami hal ini. Semua kasusnya sama. Semoga kita bisa segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada korban lagi di kampung kita, kata Kiwisesa sambil memberi penghormatan terakhir. Malam ini kalian harus tetap di dalam rumah. Jangan sendirian apapun yang terjadi. Aku sendiri yang akan mencari tahu penyebab dari kejadian aneh ini. Lanjut Kiwisesa pada warga kampung. Kemudian warga kampung pun mengikuti pesan Kiwisesa dan pulang ke rumahnya. Sudah beberapa malam ini Kiwisesa berjaga di kampung ini. Kiwisesa percaya ini adalah ulah makhluk gunung. Namun sekuat apapun ia berusaha menahan, tetap saja ada makhluk yang lolos dan menyebabkan warga kampung meninggal. Saat sedang berjaga malam ini, tiba-tiba dari kejauhan ia melihat sesuatu yang menyala di dalam hutan di Gunung Sepuh. Dan ia pun mendengar teriakan, "Jadi maneh anu ngaruksak lembur aing?" Seketika, Kiwisesa merapalkan mantra dengan tangan kanan di depan dadanya dan tangan kiri di atas kepalanya. Lalu muncullah suatu cahaya yang membuat dirinya menghilang. Ketika cahaya itu meredup, ia sudah berada di dalam hutan yang lebat. Tampak di depannya seorang menir Belanda dan seorang warga lokal tengah terduduk ketakutan. Kiwisesa berpikir, apapun yang menir Belanda ini lakukan adalah sesuatu yang membuat makhluk Gunung Sepuh marah. Kemudian ia merapal mantra kembali sambil menutup matanya dan berdesirlah angin sejuk menuju ke arah mereka. Kalian berdua bisa berdiri sekarang, mereka tidak akan berani mendekat, kata Kiwisesa dengan nada bijak. Amang pun membantu Adrian yang tampak masih syok itu untuk berdiri. Adrian masih tidak percaya apa yang dia alami malam ini dan apa yang terjadi pada 4 pekerja yang ia bawa tadi. Amang, apa benar yang kita lihat tadi adalah pekerja kita? Tanya Adrian pada Amang. Namun sebelum Amang menjawab, Kiwisesa berkata, benar Menir, yang hidup sekarang tinggal kalian berdua. Du slaat hen gaan, hun level kan niet worden geboren. Jadi biarkan saja, nyawa mereka sudah tidak bisa ditolong, kata Kiwisesa dengan bahasa Belanda. Adrian agak kaget melihat seseorang yang berumur dan tinggal di kampung bisa berbahasa Belanda. Kiwisesa kemudian menggerakkan jari-jarinya dengan gerakan cepat dan tak lama sebuah cahaya-cahaya putih menyala berjajar menerangi jalan setapak yang menuju kampung sepuh. Mereka pun berjalan tanpa hambatan meninggalkan hutan itu. Meskipun di kiri kanan jalan ada suara-suara makhluk dan mata merah yang mengintai mereka, namun tidak ada satupun yang mendekati mereka. Adrian mulai terbiasa dan yakin dengan adanya Kiwisesa, mereka tidak akan lagi terjebak di kampung menyeramkan itu. Akhirnya di kejauhan terlihat pohon besar yang membentuk gerbang yang merupakan pintu keluar dari Gunung Sepuh. Sinar bulan mulai tampak menyinari mereka. Kemudian cahaya putih yang menerangi jalan mereka di hutan menghilang satu persatu. Kiwisesa memandu Adrian dan Amang menuju rumahnya yang berada di dekat gerbang Gunung Sepuh itu. Ini rumah saya, tapi sebelum kalian istirahat, kita akan keliling kampung dulu, ajak Kiwisesa. Adrian dan Amang tidak mengerti maksud dari Kiwisesa, tapi mereka ikut saja pada ajakan orang yang sudah menyelamatkan mereka. Setelah beberapa lama berkeliling, Adrian akhirnya sadar bahwa Kiwisesa sengaja membawa mereka melihat kondisi kampung yang menjadi korban dari pembukaan lahan Adrian. Banyak rumah yang rusak, retak, tiang-tiang roboh, dan penuh cakaran. Adrian merasa bersalah apa yang dilakukannya berimbas pada warga yang tidak tahu apa-apa. Ia pun meminta maaf pada Kiwisesa dan berjanji memberikan uang sebagai uang duka dan biaya renovasi rumah yang hancur. Ia pun berjanji tidak akan melanjutkan pembukaan lahan di wilayah Gunung Sepuh. Namun Kiwisesa berkata, masalah ini tidak akan selesai begitu saja dengan uang Menir. Warga kampung masih akan diteror oleh makhluk Gunung Sepuh apabila masalahnya belum selesai sepenuhnya. Lalu apa solusi yang harus kita lakukan, Ki? Tanya Adrian kaget. Kita harus berangkat lagi ke Gunung Sepuh dan mencoba bernegosiasi dengan raja dari gunung itu. Tapi sepertinya syaratnya tidak mudah. Ada ritual yang harus dilakukan. Dan mungkin aku tidak bisa membantu menjaga kalian karena bisa saja kalian akan terbunuh, jawab Kiwisesa.
Adrian terdiam dan memikirkan kata-kata Kiwisesa itu. Dan akhirnya ia menjawab, "Kapan kita bisa pergi? Aku siap kalau nyawaku jadi taruhannya." Kiwisesa tersenyum. Ia tidak menyangka menir Belanda yang merasa lebih superior ini mau bertanggung jawab. Jarang sekali Kiwisesa melihat ada orang Belanda seperti ini. "Ya sudah, kalau begitu besok pagi aku siapkan daftar barang yang harus kita bawa. Dan besok malamnya kita berangkat bertemu Raja Gunung Sepuh," jawab Kiwisesa. Siang itu suasana di kampung Sepuh tampak sibuk. Terdengar suara palu dan gergaji saat warga dibantu pekerja kebun teh memperbaiki kerusakan rumah. Pembukaan lahan kebun teh dihentikan sementara dan pekerja dialihkan untuk membantu pembangunan di kampung Sepuh ini. Di dalam rumahnya, Kiwisesa sedang duduk bersila. Sudah hampir 4 jam ia tidak bergerak. Jiwanya seperti sedang meninggalkan tubuhnya yang kosong. Tiba-tiba ia terbangun dengan napas terengah-engah dan jantung yang berdegup kencang. "Persyaratannya sulit sekali. Aku khawatir Adrian tidak bisa lepas darinya," kata Kiwisesa dalam hati. Kiwisesa berjalan perlahan keluar rumah. Namun sepertinya tenaganya sudah habis terkuras sehingga ia langsung terjatuh pingsan setelah membuka pintu. Adrian dan Amang yang berada di depan rumah Kiwisesa bergegas membantunya. Butuh waktu 10 menit untuk mereka menyadarkan Kiwisesa. Setelah sadar, ia pun berkata, "Menir, aku sudah bertemu mereka tadi. Mereka ingin Menir yang melakukan ritual dan bernegosiasi langsung. Aku hanya bisa membantu dari belakang." Adrian langsung mengangguk karena merasa bertanggung jawab sekalipun nyawa taruhannya. Kiwisesa tersenyum. Adrian adalah orang yang baik dan nantinya mungkin akan dikenang oleh warga kampung Sepuh. Malam pun tiba. Bulan purnama menyinari perjalanan Adrian, Amang, dan Kiwisesa, serta beberapa pekerja dan warga yang membantu membawa barang mereka. Tak jarang mereka diganggu sepanjang perjalanan. Mata berwarna merah menyala dalam gelapnya hutan, dan suara tawa wanita dari atas pohon mengikuti rombongan itu. "Jangan takut, mereka sengaja mengganggu untuk menguji kita. Kalau kita kembali, teror di kampung Sepuh tidak akan selesai," ujar Kiwisesa. Tak berapa lama sampailah mereka di sebuah lapangan luas yang dipenuhi pohon di sekitarnya. Setelah meminta rombongan menunggu, Kiwisesa berjalan ke arah altar batu yang ada di sana sambil menyalakan rokok. Tiba-tiba muncul sebuah tangan keriput berkuku panjang dari kegelapan. Kiwisesa memberikan rokok ke tangan itu. Kemudian tangan itu pun hilang begitu saja, berbarengan dengan suara nuhun yang bergema di lapangan. Srek, srek, srek. Perlahan-lahan muncul sosok dari pepohonan hutan yang lebat. Sosok itu memakai caping dengan tangan yang pucat dan kuku panjang serta wajah yang rata. Hanya ada lubang kecil di bagian mulutnya saja. Makhluk itu berjalan lurus ke sudut dalam lapangan mendekati beberapa pohon. Dan anehnya, pohon-pohon itu menghilang membentuk sebuah jalan lurus ke atas gunung. Kemudian secara perlahan makhluk itu kembali masuk ke sela-sela pepohonan dan menghilang. Kiwisesa berjalan mendekati Adrian dan rombongannya. "Adrian, aku hanya bisa menjaga kalian sebisaku. Sekarang kamu yang memimpin. Jangan sampai ada yang terbunuh sebelum sampai lokasi tersebut. Karena ujian yang sebenarnya mulai dari sekarang," kata Kiwisesa dengan nada tegas. Suasana di jalan setapak hutan itu makin menyeramkan. Tumbuhan makin lebat di kedua sisinya, menutupi jalan sehingga harus dibuka paksa tanpa memotong ranting pohonnya. Tiba-tiba terdengar suara anjing hutan yang mengaum sangat keras dan suara daun-daun berkeresak di kejauhan. Seketika Kiwisesa berteriak pada seluruh rombongan, "Lari! Jangan menengok ke bawah! Lari terus ke atas!" Ia sadar itu bukan anjing hutan, melainkan makhluk yang ia pun akan sulit untuk menghadapinya. Rombongan itu pun panik dan segera berlari di jalan setapak itu. Sementara rombongan itu berlari, Kiwisesa memasang kuda-kuda dan mengangkat tangan ke atas untuk membaca mantra. Seketika muncul sebuah cahaya putih yang membuat Kiwisesa bisa melihat dalam kegelapan. Namun begitu cahaya itu muncul, seekor hewan melompat hendak menerkamnya. Kiwisesa dengan sigap menghindar dan mundur beberapa langkah. Terlihat samar-samar, makhluk itu memiliki kepala anjing dengan gigi tajam dan air liur menetes. Bertubuh manusia, tapi kepalanya menghadap ke belakang. "Aul!" teriak Kiwisesa ke rombongannya. "Kalian jangan sekali-kali menengok ke belakang, teruslah berlari." Aul adalah salah satu makhluk penghuni Gunung Sepuh.
dengan tubuh manusia berbulu lebat dan berkepala anjing yang menghadap ke belakang. Ia dipercaya ingin menukar kepalanya dengan kepala manusia yang ditangkapnya. Makhluk itu kembali berlari dan melompat sambil membuka mulutnya ke arah Kiwisesa. Seketika tangan Kiwisesa bergerak tak menentu dengan mengucapkan rapalan mantra secara perlahan. Brak! Aul itu tiba-tiba terpental dan melayang menabrak pohon. Kiwisesa menjulurkan tangannya seperti sedang mencekik sesuatu. Sekilas tampak bekas cekikan di leher Aul itu. Padahal jarak Kiwisesa dan Aul berjauhan. Kiwisesa menahan Aul itu menempel ke pohon dengan sekuat tenaga sambil melihat ke arah rombongannya yang sedang berlari ke atas gunung. Setelah memastikan rombongan tersebut cukup jauh, Kiwisesa membaca mantra kembali dan muncul asap tebal menutupi Kiwisesa. Aul yang sudah terlepas dari cekikan segera berlari dan menerkam kembali. Namun ia hanya menembus asap dan kembali menghentam tanah. Asap itu perlahan menghilang diiringi suara lolongan Aul yang marah. Gunung Sepu yang tadinya sepi itu tiba-tiba gaduh oleh lolongan dan teriakan panik rombongan Adrian. Terus berlari, jangan berhenti. Adrian meneruskan larinya sambil memberi semangat kepada rombongannya. Di sepanjang jalan yang mereka lalui bermunculan mata-mata berwarna merah yang memandangi rombongan itu. Mereka terus berlari tanpa memedulikan sisi kanan dan kiri jalan sampai terlihat samar-samar di depan ujung dari jalan setapak ini. Ayo cepat, teriak Adrian lagi. Sesekali ia membantu rombongan dan memastikan Amang yang ada di paling belakang tidak tertinggal. Amang, kamu tidak kenapa-kenapa kan? Tanya Adrian. Amang hanya mengangguk sambil terengah-engah berusaha mengatur napasnya. Tuhan, kita istirahat dulu saja di sini sambil menunggu Kiwisesa ya. Adrian mengangguk setuju dan berteriak kepada seluruh rombongan untuk beristirahat. Akhirnya mereka menurunkan barang bawaan dan beristirahat memulihkan energi yang terkuras. Sementara di bawah sana, Kiwisesa menghilang dalam kepulan asap. Amang, coba kalian potong domba dan ayam yang kalian bawa. Buatlah seakan-akan ini pagelaran yang ada di kampung-kampung. Kita coba mengundang makhluk-makhluk gunung. Tiba-tiba terdengar suara Kiwisesa di telinga Amang. Kamu di mana, Ki? Tanya Amang kebingungan. Jangan khawatir, aku sekarang ada di antara kalian, mencoba menjaga dari makhluk yang akan mengganggu. Yang jadi tugas kamu, Mang, pastikan pagelaran berjalan terus. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, walaupun ada makhluk yang akan membuat takut kalian. Setelah itu, aku akan membacakan mantra untuk membuka tempat Raja Gunung Sepu ini tinggal, jawab Kiwisesa. Setelah menceritakan secara singkat pada Adrian, Adrian pun mempersilahkan Amang untuk mempersiapkan ritualnya. Beberapa orang menyembelih hewan yang mereka bawa, beberapa mempersiapkan peralatan ritualnya. Dan di mana kelanjutannya? Ujang berteriak kecewa sambil membolak-balik lembar catatan itu. Ia berusaha mencari petunjuk untuk menyelesaikan masalah warung dan kampung sepuh ini. Namun sayang, catatan yang ia baca tidak lengkap. Ujang kembali berpikir dan melamun di dalam warung. Tiba-tiba terdengar suara wanita dari luar. Kang, Kang. Ujang pun langsung keluar karena mengira Indah yang datang. Namun alangkah terkejutnya Ujang melihat sesosok wanita berdiri di depan warung. Dengan mata melotot, lidah menjulur keluar dan banyak luka lebam di tubuhnya. Kang, tolongin saya jadi korban tumbal bapak saya. Kemudian tubuh wanita itu perlahan menghilang seperti debu yang ditiup angin. Wah, sorry guys, episode yang ini cukup panjang ya, biar gak kepotong ceritanya. Kedepannya nanti coba aku persingkat lagi deh. By the way, tadi nada bicara orang Belandanya aku pakai nada biasa aja ya. Tadi udah nyoba pakai sok bule gitu, tapi malah jadi aneh. Yuk, terus nantikan kelanjutan ceritanya yang akan aku upload malam Jumat nanti. See ya!